Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman CP3K Kementerian Hak Asasi Manusia yang ingin belajar seleksi kompetensi teknis tambahan tertulis berdasarkan KISI terbaru, yaitu pada materi nomor 7 adalah implementasi HAM di Indonesia. Mari belajar bersama saya. Ini jadwal dan mekanismenya di SKTT CP3K Kemenham, yaitu tanggal 30 sampai tanggal 31 Maret 2026. Ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Jadi durasinya adalah 60 menit ya persiapan. Ada registrasi peserta, penitipan barang, dan body checking. Lalu ada keterangan di sini ya, pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan. Pelaksananya adalah durasinya 120 menit atau 2 jam. Bentuk SKTT-nya dilaksanakan dalam bentuk menjawab 20 pertanyaan esai dengan menggunakan aplikasi SKTT Kemenham. Masing-masing jawaban pertanyaan memiliki range 0 sampai 5, nilai tertingginya adalah 100. Jadi materinya SKTT-nya mulai dari pengantar hak asasi manusia, pengenalan badan HAM, pengenalan instrumen HAM, analisis kebijakan publik berbasis HAM, hak kelompok rentan, HAM dan teknologi digital, implementasi HAM di Indonesia, mekanisme penanganan dugaan pelanggaran HAM, pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, peran kewajiban tanggung jawab negara dan non-negara terhadap HAM, soal HAM bahasa Inggris, dan dukungan manajemen. Nah, kisi-kisi dari materi implementasi HAM di Indonesia yaitu teman-teman CP3 harus memiliki kemampuan dalam pemahaman tentang implementasi prinsip dan norma HAM dalam sistem ketatanegaraan, regulasi, kelembagaan, pelayanan publik, serta praktik pemerintahan di Indonesia meliputi kebijakan nasional terkait HAM, peran atau kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, integrasi HAM dalam perencanaan dan pelayanan. Prinsip dan norma HAM dalam sistem ketatanegaraan ya. Ada landasan konstitusional ya, ada prinsip negara hukum dan pembatasan HAM. Ini bisa dibaca-baca. Nah, perannya apa saja? Peran kementerian lembaga pemerintah. Nah, Kementerian HAM itu perannya merumuskan kebijakan, penguatan dan pelayanan HAM ya. Lalu kalau Pemda itu bertanggung jawab menerapkan kebijakan HAM di tingkat lokal daerahnya ya. Dan sinergi antara kementerian dan lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, LPSK, KND, dan lain-lain bertindak sebagai mitra strategis dalam mengonsolidasikan integritas kelembagaan. Integrasi HAM dalam pelayanan publik dan praktek pemerintahan. Jadi ada pelayanan publik berbasis HAM, P3HAM ya. Jadi pelayanan yang cepat, efisien, adil, transparan, dan manusiawi tanpa diskriminasi. Ada praktek pemerintahan, jadi aparat negara wajib menghindari tindakan yang melanggar, membatasi dan mencabut HAM atau kelalaian atau tindakan yang sengaja. Lalu ada kebijakan HAM, yaitu Komnas HAM menekankan standar norma dan pengaturan atau SNP mengenai hak spesifik seperti hak atas pangan dan pemenuhan HAM yang lebih baik. Selanjutnya ada peran aktivitas masyarakat. Jadi masyarakat didorong untuk mematuhi hukum dan melaporkan dugaan pelanggaran HAM ke lembaga terkait. Peran lembaga HAM dalam penegakan HAM. Yang pertama adalah preventif, lalu represif, dan perlindungan. Jadi lembaga-lembaga ini bekerja secara independen untuk memastikan pemerintah menghormati dan melindungi dan memajukan HAM. Jadi teman-teman CP3K, contoh dari materi ini misalnya pertama adalah jelaskan prinsip dan norma HAM dalam sistem ketatanegaraan. Lalu bagaimana sih peran kementerian, lembaga, dan Pemda untuk kebijakan HAM, bagaimana sinerginya antara mereka ya. Lalu yang ketiga, bagaimana peran lembaga HAM dalam penegakan HAM, dan jelaskan integrasi HAM dalam pelayanan publik dan praktek di pemerintahan. Kalau mau join bimbel SKTT sesuai KISI terbaru, silakan daftar ke link ini ya, link registrasi ini, jangan lupa. Lalu follow akun TikTok saya dulu dan di DM. Jangan lupa subscribe juga YouTube saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.